sangat penting, tapi dalam perspektif beliau menganggap wajib berdasarkan pemahaman beliau dalam mengistinbatkan hukum bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak untukmu, karena itu salatlah dan berkurbanlah. Allah menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu al-aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asal daripada makna fi'il amar itu artinya adalah wajib, berhajat kepada makna wajib. Atau man kana lahu sa'atun walam yudhi. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, maka dia jangan mendekati tempat salat kami. Oleh Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit mengatakan ini hukumnya adalah wajib. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita anggap sunat saja. Karena jumhur ulama atau mayoritas ulama itu berpendapat sunat. Karena itu penting kita mengukur kemampuan sekarang. Apakah kita memiliki kemampuan untuk berkurban yang kita sebut sunat muakkadah tadi? Marilah kita lihat misalnya parameter kemampuan yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan seseorang itu dianggap mampu berkurban apabila dia memiliki kelebihan daripada hartanya, kalau kita sebut uang. Melebihi, ada kelebihan uang dia. Tidak mengganggu kebutuhan hidupnya selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Hijriah. Hari-hari tasyrik, tambah hari nahar. Apabila dia memiliki kemampuan untuk 4 hari itu bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, nah lebih pengen beliau tabuh kambing. Ada kelebihan untuk membeli seekor kambing atau patungan sepertujuh sapi. Ini orang dianggap mampu berkorban. Dengan demikian, mungkin kita yang hadir di sini umumnya berada di dalam ukuran itu. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ukuran itu seseorang itu memiliki kelebihan harta yang apabila dia mampu memenuhi kebutuhannya dan dia dibolehkan berhutang kalau dia yakin bisa membayar hutang. Umpama seperti pegawai negeri kah, pegawai swasta kah yang ada penghasilan tetap. Menurut Ahmad bin Hanbal, orang-orang boleh berhutang untuk kurban. Begitu pentingnya ibadah ini. Karena dia yakin bulan depan dia sudah bisa bayar. Karena dia yakin 2 bulan, 3 bulan lagi dia sudah bisa bayar. Karena itu Ahmad bin Hanbal membenarkan, membolehkan orang berhutang untuk berkurban. Bagaimana pendapat mazhab atau perspektif Imam Maliki? Bahwa seseorang itu diukur tidak mengganggu kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya selama 1 tahun. Ada kelebihan, dia berkorban. Ini standar yang agak tinggi. Standar yang agak tinggi kebutuhannya selama 1 tahun. Tidak terganggu kebutuhan selama 1 tahun. Kalau mazhab Syafi'i tidak terganggu kebutuhannya hanya 4 hari saja. Dan yang lebih beda lagi adalah, senang jemaah bahagia, Imam Abu Hanifah mengatakan mengukurnya dengan kadar dirham. Dengan ukuran nisab zakat. Siapa saja yang memiliki harta sebanyak 200 dirham perak, maka setelah itu ada kelebihan hartanya untuk membeli seekor kambing, ini orang sudah wajib berkurban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mencoba memahami karena Imam Abu Hanifah menggunakan dirham. Dirham adalah nisab zakat 200. Ketika dibuat ke emas 20 dinar. Itu nisab zakat. Sama dengan 200 dirham tadi. Jadi ada ulama yang mengatakan, memahami pendapat mazhab Hanafi, siapa yang memiliki harta 20 dinar, siapa yang memiliki harta 20 miskal, dan ada lebih untuk beli seekor kambing, dia wajib berkorban. Berapa 20 dinar? Berapa 20 miskal itu? Diukur dengan emas di Indonesia 94 gram. Berapa harga sebelum 4 gram
Emas itu diukur umpamanya di pasar Banda Aceh berapa? Katakan 80 juta. Barang siapa yang memiliki harta 80 juta, ini bukan saldo. Bukan saldo. Barang siapa yang memiliki harta 20 dinar, seukuran 80 juta misalnya, dan ada kelebihan untuk membeli seekor kambing, ini orang sudah wajib untuk menunaikan ibadah kurban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian banyak sekali di antara kaum muslimin yang ada di dalam standar ukuran ini. Dan dengan demikian kalau kita mau melakukannya, maka sangat banyaklah binatang-binatang kurban yang bisa disembelih. Akan banyaklah bantuan yang bisa disalurkan ke berbagai macam tempat. Sidang jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bahagian terakhir khutbah ini, khatib ingin mengajak kita sekalian untuk melihat sedikit tentang hikmah ibadah kurban itu sendiri, bahwa ibadah kurban itu merupakan syiar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu ada kurbannya, ada syariat kurbannya. Ya. Jadi menyebut nama Allah karena kita telah mendapatkan nikmat yang diberikan Allah itu berupa binatang ternak, artinya kemampuan berkurban. Ya. Ketika Allah menyebut ala ma razaqahum min bahimatil an'am, bahwa banyak rezeki yang Allah kasih. Min bahimatil an'am, binatang ternak. Dengan demikian syariat kurban itu mesti binatang ternak. Tidak boleh ditukar. Mesti ada darah yang tertumpah. Mesti ada daging yang dimakan, yang dibagi-bagi. Jadi dengan demikian tidak mungkin ibadah kurban ini ditukar, karena itu syariat. Walaupun dulu ada orang yang mencoba memahami untuk apa ibadah kurban. Ketika dihitung umpamanya di Aceh, diuangkan ada 200 miliar harga sapi dan harga kambing untuk 1 hari dipotong atau 2 hari dipotong, kemudian dibagi lalu dimakan, besoknya masuk ke safety tank. Ini adalah syariat. Bagaimanapun kita memahaminya, ini adalah syariat, tidak bisa ditukar. Kalau begitu ditukar dengan beasiswa sajalah, dia tidak habis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat tidak boleh diganti. Syariat tidak boleh ditukar, tapi fikih boleh berbeda dan fikih boleh berubah bahkan mengikut masa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai syiar, seluruh dunia tahu, muslim tahu, non-muslim tahu. Ketika Idul Adha datang, seluruh kaum muslimin merayakan hari penyembelihan, al-udhiyah. Tidak bisa diganti. Yang kedua, sebagai implementasi rasa syukur atas nikmat Allah yang telah banyak diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan tidak berkurban. Tidak mungkin orang yang memiliki kelebihan rezeki tidak berkurban, karena itu wujud dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengancam, jangan mendekati tempat salat kami, jangan mendekati masjid kami, begitu. Jangan mendekati musalla kami. Ada tafsir yang lebih umum dikatakan karena masjid tempat sujud, karena musalla tempat sujud, dan bumi adalah tempat sujud. Karena itu janganlah hidup di bumi ini kalau Anda tidak mau berkurban. Begitu penafsiran yang lebih umum daripada wala yaqrabanna musallana. Sidang jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sebagai wujud bukti ketakwaan. Ya, bukti ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban itu dari asal kata bahasa Arab yang menunjukkan arti itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Bukanlah darah binatang kurban itu yang sampai kepada Allah. Bukanlah daging kurban itu yang menyampaikan kamu kepada Allah. Tapi nilai-nilai ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah. Jadi dengan demikian tidak mungkin seseorang itu berkurban kalau dia bukan orang takwa. Hanya orang-orang takwa saja yang mau berkurban. Karena bukti ketakwaan itu, sedang jemaah yang berbahagia, salah satunya adalah dengan ibadah kurban. Sedang jemaah yang berbahagia, kemudian kurban itu lebih baik daripada sedekah biasa. Kalau kita sedekah biasa 25 juta, sedekah tatawuk biasa misalnya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berbeda dengan menyembelih seekor sapi harga 25 juta. 25 juta kita sembelih sapi sebagai kurban, lalu kita sedekahkan 25 juta seharga seekor sapi, itu berbeda nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban itu tidak bisa dianggap sama dengan sedekah yang senilai harga kurban. Dia berdiri sendiri sebagai sebuah syariat. Karena itu, sidang jamaah berbahagia, tidak mungkin ibadah kurban ditukar dengan bantuan sosial. Tidak mungkin ibadah kurban itu diberi dalam bentuk beasiswa. Tidak mungkin diniatkan untuk bantuan-bantuan lain. Karena dia merupakan syariat. Kemudian sidang jemaah yang berbahagia, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Karena memang kita disuruh menyembelih. Kalau bisa menyembelih sendiri. Kemudian kita makan bersama keluarga. Disuruh bagi kepada kerabat. Disuruh bagi kepada teman-teman. Kepada handai taulan. Kepada tetangga yang miskin maupun yang kaya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kurban ini menjadikan, semoga pada tahun ini kita dapat mengambil hikmah daripada pelaksanaan ibadah kurban ini. Dan bagi kita yang hari ini belum memiliki kemampuan, siapa tahu kita punya kemampuan dalam beberapa hari ke depan, kita masih bisa untuk berkurban. Apalagi waktu penyembelihan itu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13. Walaupun kita baru punya kemampuan di hari pertama hari raya, katakan tanggal 10, kita menyembelih pada tanggal 11. Atau tanggal 11 belum napeng, tanggal 12 baru napeng. Tanggal 12 kita beli kambing dan menyembelihnya. Begitu penting dan begitu utama, begitu agung ibadah kurban ini. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.